saya Umu Al-Azizah Sri Hadiansyah dengan NIM 24060192. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Pendidikan Agama Islam. Selamat menyimak ya. Di halaman pertama, ada kasus di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan, tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius atau spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Lalu, bagaimana masjid tersebut dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Seperti pada digambar, masjid tersebut mengalami beberapa masalah utama. Yang pertama, keterlibatan aktif jamaah. Masjid relatif sepi kecuali saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu, menunjukkan rendahnya partisipasi aktif dalam kegiatan lain seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan. Lalu yang kedua, penggunaan waktu pemuda. Banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi daripada di masjid, menunjukkan kebutuhan akan alternatif aktivitas yang menarik. Lalu yang ketiga, aktivitas ibadah. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, yang merupakan tantangan penting dalam meningkatkan kesadaran spiritual. Lalu yang terakhir, ada program kesehatan dan pendidikan. Terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi, yang sangat penting untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah. Lalu, program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Program pertama yaitu program kesadaran spiritual, yang bisa kita sebut, program ini disebut Hari Senin Ilmu. Setiap hari Senin, masjid akan menyediakan kajian ilmiah gratis yang dipresentasikan oleh ulama lokal maupun tamu ahli. Topik kajian dapat beragam, mulai dari fikih, hadis, tasawuf, dan Islam kontemporer. Ini bertujuan untuk meningkatkan spiritual masyarakat dengan memberikan informasi dan inspirasi yang relevan. Dampak positifnya, meningkatkan partisipasi. Program ini akan menarik minat masyarakat untuk datang ke masjid secara reguler. Lalu, memberikan kesempatan bagi jamaah untuk memperoleh pengetahuan Islami yang lebih dalam. Lalu yang terakhir, membuat suasana diskusi dan dialog yang hangat dan edukatif. Lalu program yang kedua bisa kita sebut sebagai program kesehatan dan pendidikan dengan berjudul Fitness dan Edukasiku. Kita bisa melakukan seperti yoga islami, organisasi yoga spesifik yang mengombinasikan latihan fisik dengan doa-doa Islam, workshop tentang pola hidup sehat yang sesuai dengan syariah, lalu kelompok belajar online untuk anak-anak dan dewasa yang difasilitasi oleh guru-guru profesional. Dampak positifnya, membantu jamaah meningkatkan kemandirian dan kreativitas melalui seminar motivasi, lalu meningkatkan level pendidikan masyarakat dengan menyediakan fasilitas belajar yang lengkap, lalu memotong resiko penyakit kronis dengan promosi gaya hidup sehat. Lalu program yang ketiga, program pemuda dan komunitas. Kita sebut program ini sebagai warung kopi inspiratif. Konsepnya, merubah warung kopi menjadi ruang diskusi dan brainstorming yang nyaman. Menyediakan minuman tradisional, arah bicara beserta snack ringan, lalu berdiskusi tematis tentang tema-tema populer seperti teknologi,
politik, dan budaya. Lalu lomba karya tulis untuk pemuda yang suka menulis. Dampak positifnya, menghibur dan mengarahkan energi pemuda menuju arah positif, membangun komunitas yang kuat dan solidaritas di kalangan anggota muda. Lalu meningkatkan kesadaran budaya dan estetik melalui acara-acara budaya. Jadi, dapat disimpulkan melalui implementasi 3 program tersebut seperti Hari Senin Ilmu, Fitness dan Edukasiku, dan Warung Kopi Inspiratif, masjid dapat signifikan meningkatkan kesadaran spiritual, kesehatan jasmani dan rohani, serta emosi intelektual spiritual, serta sejahtera ekonomi jamaahnya. Setiap program dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal, sehingga dapat meningkatkan partisipasi aktif, mempromosikan kesehatan dan pendidikan, serta membangun komunitas yang kuat dan harmonis. Lalu, kasus yang kedua, ada seorang pendidik bernama Ustadz Hasan. Beliau mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, kita diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan ini agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alif atau pengajar, murabi atau pendidik akhlak, muzakir atau pemberi nasihat, dan mursyid atau pembimbing. Baik, mungkin solusi dari saya yang pertama, kasih sayang dan empati. Pendidik dalam Islam harus menunjukkan kasih sayang dan empati kepada siswa. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai akan didengar. Lalu yang kedua, akhlak mulia. Pendidik harus menjadi teladan dan akhlak yang baik, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika melalui contoh nyata akan membentuk karakter siswa yang baik. Lalu, mengutamakan dialog dan diskusi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa merasa bebas untuk bertanya dan berbagi pendapat tanpa rasa takut. Lalu, membangun hubungan emosional yang kuat dengan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Pendidik harus berusaha memahami perasaan dan kebutuhan siswa. Lalu yang terakhir, pendidikan harus mencakup aspek spiritual, emosional, intelektual, dan sosial, sehingga siswa berkembang secara menyeluruh. Lalu, di sini ada 3 strategi praktis yang mungkin bisa diterapkan oleh Ustadz Hasan ini untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, ada sesi curhat rutin. Ustadz Hasan dapat mengadakan sesi curhat atau diskusi terbuka secara rutin, di mana siswa dapat berbagi pengalaman, masalah, atau pertanyaan tanpa mereka merasa tertekan. Ini akan membantu membangun kepercayaan antara guru dan siswa. Lalu yang kedua, ada pendekatan personal. Menggunakan pendekatan personal dengan mengenal setiap siswa secara individu, Ustadz Hasan bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan siswa untuk memahami latar belakang mereka, minat dan tantangan yang dihadapi. Lalu yang terakhir ada penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan atau usaha dalam belajar serta mengakui kontribusi mereka di kelas. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa. Contoh kegiatan atau metode pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran kooperatif di mana siswa
bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Ini mendorong kolaborasi komunikasi dan saling menghargai antar siswa. Lalu mengadakan kegiatan belajar di luar kelas, seperti kunjungan ke tempat bersejarah atau kegiatan sosial di masyarakat. Ini memberikan pengalaman nyata yang memperkaya pembelajaran serta meningkatkan keterlibatan emosional siswa. Lalu yang terakhir, menyelenggarakan program bulanan yang fokus pada pembinaan akhlak seperti seminar tentang toleransi, kepemimpinan, atau keterampilan hidup lainnya yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang berfokus pada kasih sayang, akhlak mulia, pengajaran berbasis dialog, keterlibatan emosional, dan pendidikan holistik, Ustadz Hasan dapat memperbaiki pendekatannya sebagai pendidik melalui strategi praktis seperti sesi curhat rutin, pendekatan personal, dan penghargaan kepada siswa, serta metode pembelajaran inovatif, suasana kelas yang kondusif dan islami dapat tercipta. Ini akan membantu Ustadz Hasan menjadi seorang mu'alif, murabbi, muzakir, dan mursyid yang ideal sesuai dengan perspektif Islam. Lalu di slide selanjutnya ada Islam yang rahmatan lil alamin. Menurut saya, Islam yang rahmatan lil alamin merupakan konsep dalam agama Islam yang menekankan bahwa Islam hadir sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Secara etimologis, rahmatan berarti kasih sayang, sementara lil alamin yang berarti untuk seluruh alam. Dengan demikian, istilah ini dapat diartikan sebagai rahmat bagi seluruh alam yang mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang. Lalu yang kedua, melestarikan alam dengan cara tidak merusak lingkungan. Lalu yang ketiga, membangun hubungan baik dengan semua orang terlepas dari perbedaan suku, agama, atau ras. Lalu ada ekonomi syariah, merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang terakhir, pernikahan dalam Islam merupakan akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam bahasa Arab, istilah nikah ini berasal dari kata nakaha atau zawaj yang berarti berkumpul atau bersatu. Secara syariahnya, nikah merupakan perjanjian yang sah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Tujuan utamanya yaitu untuk melihara nasab atau garis keturunan, menciptakan ketentraman, serta membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan cinta dan kasih sayang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.